Aku tidak tahu kunci kesuksesan. Yang aku tahu, kunci kegagalan adalah menjilat pada semua orang. Setahun sebelum era reformasi tahun 1997, ketika Asmujiono terpilih menjadi salah satu prajurit Kopassus yang tergabung dalam tim ekspedisi Everest 97. Ekspedisi yang dibentuk Kopassus untuk pendakian puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang terletak di perbatasan Nepal dan daerah otonomi Tibet di Cina. Sebenarnya ini adalah ekspedisi pendakian nekat, mulai dari perekrutan tim ekspedisi yang mendadak dan persiapan yang sangat singkat. Alasan kenapa tim ekspedisi yang dibentuk Kopassus itu tergesa-gesa untuk mengirim timnya mendaki Everest. Salah satu sebabnya adalah ketika itu Prabowo mendengar di media-media internasional bahwa Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ingin negaranya menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang bisa mencapai puncak Everest. Mendengar rencana besar Malaysia, Prabowo tak mau tinggal diam. Indonesia harus lebih dulu dari tim negara Malaysia. Kemudian ditetapkanlah target pendakian pada bulan April atau Maret 97, karena Malaysia merencanakan pendakiannya pada bulan Juni 97. Agar bisa melanjutkan keinginannya, Prabowo langsung melakukan seleksi ketat pada anggota-anggota Kopassus dan organisasi pencinta alam untuk melakukan misi pendakian. Awalnya, misi pendakian yang diprakarasai oleh Danjen Kopassus Maijen TNI Prabowo Subianto kala itu sempat dianggap gila. Namun ia bergeming. Ia kumpulkan juniornya di Kopassus dan pencinta alam yang telah lulus seleksi. Prabowo menyampaikan bahwa ia ingin mengalahkan negara-negara tetangga yang sudah bicara ke media internasional. Apa kita rela mereka mendahului kita? Olimpiade bisa 4 tahun sekali. Piala Dunia bisa 4 tahun sekali. Tapi mendaki puncak Everest itu sekali dalam sejarah. Prabowo memberikan motivasi. Gayung pun bersambut, Kopassus dan pencinta alam Indonesia yang terdiri dari Wanadri, FVTI, dan Mapala UI siap melakukan misi ini. Untuk menyelesaikan misi ini, bahkan Prabowo menyewa pelatih terbaik yang ia datangkan dari Rusia. Namun, setelah di Jakarta, melihat tim ekspedisi bentukan Prabowo, pelatih asal Rusia itu sempat pesimis terhadap orang-orang yang sudah Prabowo siapkan. Selain itu, pelatih itu juga menyebut tidak mungkin mencapai puncak Everest dalam waktu singkat, lantaran butuh waktu 3 tahun untuk segala persiapan fisik dan mental. Namun Prabowo sedikit memaksakan keinginannya agar tim Indonesia bisa mencapai puncak Everest. Prabowo mengatakan ini untuk kepentingan bangsa Indonesia. Karena terus didesak, pelatih itu pun akhirnya mau menerima timnya untuk segera melakukan pelatihan. Namun tak lama berselang, setelah melihat dan mengamati anggota bentukan Prabowo, pelatih tersebut tiba-tiba berubah pikiran. Dan ada keraguan apakah tim ini bisa selamat dengan persiapan dan pengetahuan yang minim tentang Gunung Everest. Gunung dengan suhu yang kering dipenuhi salju dan kondisi gunung yang begitu ekstrim. Sedangkan tim yang akan mereka bawa adalah sekumpulan manusia dari negeri tropis. Prabowo lalu mengumpulkan kembali anggotanya di Cijantung, memberikan arahan dan motivasi bahwa ini adalah tugas negara. 1 jam Prabowo memberikan motivasi. Setelah 1 jam itu, pelatih melihat semangat tim yang begitu besar. Pelatih itu kemudian berkata kepada Prabowo, "Dari apa yang saya lihat dan saya rasakan pada diri tim Anda, mungkin mereka bisa melakukannya." Lalu Prabowo bertanya kembali, "Bagaimana kamu melihat tim ini?" Menurut pelatih, ia melihat dari mata mereka ada semangat dan jiwa patriotisme. Maka dari itu, pelatih Rusia itu sangat yakin bahwa mereka mampu. Sebelum ekspedisi Everest dimulai, Prabowo berpesan kepada timnya bahwa mereka ke Nepal bukan untuk menaklukkan Gunung Everest, sebab alam tak bisa ditaklukkan.
Tapi misi mereka ke Everest adalah menziarahi makam tertinggi di dunia. Agar misi pendakian puncak Gunung Everest ini berhasil, jadwal latihan pun dibuat ketat. Selain latihan fisik yang dilakukan di markas Kopassus, latihan juga diadakan di Gunung Gede, Pangrango. Kemudian latihan dipindahkan langsung ke pusat sasaran di Nepal. Sebelum tim diterbangkan ke Nepal, Prabowo membeli peralatan pendakian terbaik di Amerika untuk semua personel tim. Tiba di Nepal, tim Indonesia sudah didampingi 3 pendaki profesional kelas dunia untuk melatih para pendaki. Mereka adalah Anatoly Bokrev, Evgeny Vinogradsky, dan Vladimir Baskirov. 3 pendaki Rusia ini adalah masternya bagi para pendaki Everest. Di kalangan para pendaki, Baskirov dikenal karena kenekatannya. Diketahui belakangan, sebulan setelah Baskirov mengantarkan tim pendaki Indonesia sampai ke puncak Everest, Baskirov tewas saat membawa tim dari negaranya sendiri ke Gunung Everest. Selama 2 bulan di Nepal, ketiga pelatih kawakan ini menggembleng tim Indonesia. Untuk persiapan pendakian, tim ini diharuskan mendaki gunung bersalju Paldor dengan ketinggian 5.500 mdpl dan gunung Iceland Peak dengan ketinggian 6.189 mdpl sebagai bagian dari adaptasi sebelum pendakian sesungguhnya ke Gunung Everest dilakukan. Selama sesi latihan, Prabowo terus memantau perkembangan tim dan memberikan motivasi dari Jakarta. Ada kalanya, Prabowo sendiri terbang dari Jakarta menuju Nepal dan melanjutkan menyewa helikopter menuju base camp Everest untuk memantau langsung. Mudah bagi Prabowo untuk mengunjungi base camp Everest kapan saja, karena nama besar Prabowo cukup disegani di negara Nepal. Setelah semua sesi latihan selesai, tim ini kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Tim pertama atau tim utara berjumlah 6 orang melalui jalur Tibet. Tim selatan berjumlah 10 personil melalui Nepal. Tujuan dari pembagian tim adalah jika terjadi badai di jalur utara, maka tim selatan bisa mencapai puncak. Begitu juga sebaliknya, jika tim selatan terhambat oleh badai, tim utara diharapkan bisa mencapai puncak. Di tim selatan inilah Asmujiono, Letu Iwan Setiawan, Sersan Misirin, dan ketiga pelatih Rusia itu tergabung. 12 Maret 97, tim memulai pendakian. Pada awal pendakian, para pendaki militer Kopassus ini melakukan trekking pendakian dengan cepat. Ini berbeda dengan para pendaki sipil yang paham. Cara ini sangat berbahaya karena tubuh manusia perlu proses aklimasi. Di satu sisi, ini keuntungan untuk para pendaki militer untuk lebih cepat sampai ke sasaran. Mereka tidak pernah berpikir soal bahaya. Yang penting misi mereka selesai. Lebih baik pulang nama daripada gagal di dalam tugas. Motivasi, power, dan mental mereka lebih baik dari rekan-rekan pendaki sipil. Namun, dampak teknik ngebut ala Kopassus di lereng gunung bersalju ini bukan tidak membawa akibat. Jika malam, saat beristirahat di tenda di bawah sergapan salju, sejumlah pendaki militer mengalami sakit kepala yang hebat. Mereka berteriak-teriak sambil memegangi kepala. Namun paginya mereka sudah pulih dan sehat kembali. Di sepertiga pendakian, beberapa orang di tim Asmujiono yang melalui jalur selatan mulai berguguran satu persatu. Melihat situasi tim seperti ini, pelatih memutuskan hanya beberapa pendaki saja yang mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pendakian menuju puncak. Sampai akhirnya terpilih 3 orang tercepat untuk terus melanjutkan ke puncak Everest. Asmujiono salah satu dari 3 orang yang terpilih. 2 orang lainnya adalah Sersan Misirin dan Letu Iwan Setiawan. Dari pendaki sipil yang terpilih adalah Sugiarto dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, dan Sertu Parno sebagai cadangannya. Detik demi detik perjuangan 3 anggota Kopassus yang berhasil mendaki puncak Gunung Everest pada tahun 97 silam diceritakan secara detail
oleh Anatoly Baukarev lewat tulisan bukunya yang berjudul The Climb. Baukarev menceritakan bagaimana perjuangan prajurit-prajurit Baret Merah menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia itu. Dalam catatannya, Baukarev mengakui terkesima dengan semangat juang dan rasa patriotisme ketiga prajurit Baret Merah yang berhasil sampai ke puncak Gunung Everest. Dalam pendakian menjelang puncak, Baukarev menceritakan, Sersan Misirin berjalan maju tanpa hambatan, yang menandakan kondisi Sersan Misirin masih bugar. Pratu Asmujiono bergerak mantap, namun gerakannya sudah mirip seperti zombie. Letu Iwan berjalan pelan pula, namun bisa dilihat kemampuan koordinasinya berkurang, meski mentalnya kuat. Misirin menunjukkan dari semua anggota, dialah yang paling mantap. Karena itu, pelatih memberikan Misirin kesempatan sebagai orang pertama untuk mencapai puncak. Karena mental Asmujiono yang semakin merosot, Baukarev lalu meminta Dr. Vinogradsky untuk mengawalnya dan terus mengawasi kondisi Asmujiono. Baskirov dan Sersan Misirin berjalan paling depan. Baukarev dan Letu Iwan mengikuti dari belakang. Dan yang paling belakang adalah Pratu Asmujiono yang terus dikawal oleh Dr. Vinogradsky. Setelah melewati jalur Hillary Step, Letu Iwan salah menapakkan kaki dan hampir saja terjatuh ke dasar jurang. Beruntungnya, secara refleks, ia bisa meraih tali pengaman yang dipasangkan sepanjang jalur itu dan berhasil kembali ke jalur pendakian. Setelah sampai di bagian atas Hillary Step, ketiga pelatih senior tersebut berdiskusi tentang kondisi Letu Iwan Setiawan dan Pratu Asmujiono. Lalu mereka memutuskan untuk terus mendaki ke puncak hanya dengan Sersan Misirin saja. Asmujiono dan Letu Iwan Setiawan beserta anggota lain diperintahkan untuk segera turun kembali. Tetapi Asmujiono dan Iwan Setiawan menolak. Perlahan mereka mulai kembali mendaki. Ketika jarak mereka hanya tinggal 100 meter dari puncak, para pelatih untuk yang kedua kalinya meminta Pratu Asmujiono dan Letu Iwan Setiawan berhenti, berbalik arah dan segera turun. Karena dikhawatirkan jika diteruskan mereka akan kehabisan tenaga dan tidak bisa kembali turun dengan selamat. Lagi-lagi mereka menolak. Tak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Bukan menuruti saran pelatihnya, Pratu Asmujiono malah nekat maju. Apalagi dia tahu lokasi untuk menancapkan bendera sudah tidak jauh. Asmujiono berteriak, "Saya bukan pengecut, mati pun saya rela," sambil berlari menuju puncak. Dengan perasaan khawatir dengan kondisi mereka yang pantang menyerah, akhirnya para pelatih dan Sersan Misirin terus bergerak menuju puncak. Menjelang puncak, Sersan Misirin tiba-tiba roboh. Padahal Sersan Misirin inilah yang diandalkan bisa mencapai puncak. Walaupun roboh, Sersan Misirin pantang untuk turun. Namun, Sersan Misirin juga sudah tak sanggup lagi untuk mencapai puncak. Jika Misirin turun, ia menganggap misi ini gagal. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Putus sudah harapan tim kala itu. Namun tanpa diduga Pratu Asmujiono dengan keadaan yang sudah payah bergerak melewati Sersan Misirin untuk mencapai puncak. Asmujiono menyerbu puncak dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Beberapa meter menjelang puncak, ia sudah disarankan pelatih untuk mundur karena kondisinya sudah amat sangat payah. Bayangan kematian sempat melintas di hadapan Asmujiono ketika tak sengaja ia menginjak beberapa mayat pendaki yang tewas dalam sejumlah ekspedisi sebelumnya. Asmujiono menangis, tapi begitu teringat ini adalah tugas negara, Asmujiono maju lagi sambil tetap berdoa. Sedikit demi sedikit Asmujiono mulai mendekati titik tripod tempat bendera ditancapkan. Hanya 1 meter sebelum puncak, mendadak pinggangnya terasa nyeri. Dengan sisa-sisa kekuatan, Asmujiono mampu menancapkan bendera merah putih sambil menangis terharu. Kenekatan Asmujiono berikutnya adalah membuka masker oksigen, kacamata, dan sarung tangan
agar ia bisa mengenakan baret merah Kopassus kebanggaannya. Tindakan itu sebetulnya amat berbahaya karena oksigen di atas ketinggian 8.000 amat tipis dan suhu yang jauh di bawah titik beku. Alasan Asmujiono melakukan itu karena ingin ada bukti dokumentasi gambar yang jelas. Di puncak, ia menyaksikan kebesaran Tuhan, maka dengan berani ia membuka masker oksigennya. Ia bertakbir dan mengumandangkan azan di puncak tertinggi di dunia itu. Allahu Akbar, komando, ia berkumandang lantang. Meskipun dadanya terasa sesak, berada di ketinggian itu tanpa asupan oksigen yang cukup, disertai cuaca buruk dan dingin yang membekukan. Asmujiono bahkan sempat hendak menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun pelatih Boukref melarang Asmujiono karena sudah terlalu lama Asmujiono berada di puncak, terlalu berbahaya bagi paru-paru dan otaknya, yang pada akhirnya ia mengalami sinus akut seusai pendakian. Para dokter dari berbagai negara heran bagaimana Asmujiono bertahan. Ia masih hidup, meskipun seperempat otaknya sempat membeku. Jika orang lain yang mengalaminya, mungkin ia tinggal nama. Asmujiono diselamatkan oleh Allah karena keberaniannya mengumandangkan takbir, memuji kebesaran Allah di puncak negeri para dewa, tanpa dia menghiraukan keselamatan jiwanya. Keberhasilan mereka mencapai puncak Everest tentu saja terdengar sampai ke telinga Presiden Soeharto. Sepulang dari ekspedisi, para prajurit TNI yang tergabung dalam tim ekspedisi Everest 97 ini langsung disambut hangat oleh Soeharto. Perjuangan Asmujiono dan tim Kopassus berhasil mengibarkan merah putih di puncak Everest, memecahkan rekor sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mengirim tim militer ke Everest, mengungguli Malaysia dan negara lain yang lebih dulu berencana melakukan ekspedisi serupa. Di Malaysia justru meminta masukan, bertanya tentang perlengkapan yang dipakai oleh tim Indonesia. Misi Prabowo akhirnya sukses membawa timnya sebagai tim militer pertama di Asia Tenggara yang mencapai puncak. Namun di balik semua cerita itu, Prabowo sempat menolak Asmujiono masuk Kopassus. Sebelumnya, Asmujiono ini sebenarnya tidak lulus tes masuk Kopassus karena terlalu pendek. Kala itu Prabowo membuat peraturan, Komando Indonesia harus memiliki tinggi minimal 168 cm. Namun Asmujiono hanya memiliki tinggi 165 cm. Meskipun sudah ditolak, namun masih saja ada yang mendukungnya dari perwira-perwira bawahan Prabowo. Asmujiono disebut larinya paling kencang dan sikapnya paling baik. Namun syarat tetaplah syarat, dan Prabowo kala itu agak keras. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak akan lolos. Namun protes demi protes selalu diterima Prabowo beberapa kali. Hal itu pun membuatnya jengah. Akhirnya Prabowo pun memanggil Asmujiono untuk menghadap. Setelah bertemu langsung dengan Asmujiono, menurut Prabowo, Asmujiono ini kalau bicara selalu semangat. Hal itu pun mengubah pikiran Prabowo untuk memasukkan pria kelahiran 1 September 71 ini di Kesatuan Kopassus. Prabowo memberikan toleransi dan terbukti Asmujiono lah yang berhasil mencapai puncak Everest.